sebagai penutup saya kutipkan kisahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini semoga Allah meridhoinya adalah afdalul ummah ba'da nabiyhi, manusia yang paling afdol, yang paling utama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat Abu Bakar. Walihada kana qaulu ahli sunnah wal jamaah, dan ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, inna Abu Bakrin radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Bakar semoga Allah meridhoinya, afdalu hadhil ummah, dia adalah umat yang paling utama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah merupakan qaul, pernyataan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, bagaimana sikap sahabat Abu Bakar? Suatu saat faja'a yauman bisyai', ada budaknya, suatu hari dia membawa sesuatu. Fa'akala minhu Abu Bakrin, maka Abu Bakar memakan bawaan dari budaknya itu. Jadi pada saat itu Abu Bakar punya budak, ghulamun, punya budak. Budaknya ini budak laki-laki, masih anak-anak, ghulam, umurnya belum 15 tahun. Maka suatu hari membawa sesuatu. Fa'akala minhu Abu Bakrin, maka Abu Bakar memakan bawaan dari budak tadi. Faqala lahu al-ghulam, maka budak itu kemudian bertanya, tadri ma hadza, tahukah kamu apa ini? Kata budaknya. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata, ma huwa, apa ini? Lalu kemudian budak itu berkata, kuntu takahantul insan fil jahiliyah, dulu aku menjadi kahin atau dukun, meramal pada masa jahiliyah. Jadi budak itu berkata, dulu pada masa jahiliyah saya meramal, padahal dia mengatakan wa ma ahsin wa ma usinil kuhanah illa anni khoda'tuhu, padahal dia itu tidak bisa ngeramal, hanya menipu saja. Tetapi kemudian ketika dia tipu itu, beberapa saat kemudian, pada saat itu falakini, budak itu nemui, budak itu, orang yang diramal itu menemui budak ini. Jadi orang yang diramal itu menemui budak ini. Fa'atani bidzalika, maka kemudian orang yang diramal itu ngasih sesuatu, alladzi, yang akal taminhu, yang engkau makan wahai Abu Bakar. Jadi kaget Abu Bakar, dikasih makanan, ternyata makanan itu hasil dari ngeramal. Nah, lalu kemudian oleh sahabat Abu Bakar, beliau memasukkan tangannya, fa'adkhala Abu Bakrin yadahu faqa'a kulla syai' fi batnihi, maka dia pun muntah atas apa yang dimasukkan ke dalam perutnya. Nah, ini adalah bentuk wirainya sahabat Abu Bakar. Jadi beliau sangat wirai, menghindari perkara syubhat, menghindari perkara yang dapat membahayakan dirinya di akhirat. Walaupun kalau kita melihat dalam kaidah fikih muamalah, yang dikonsumsi Abu Bakar itu halal, tetapi sahabat Abu Bakar pada saat itu khawatir dan wirai, menjaga diri dari hal yang seperti ini, maka kemudian masukkan tangannya ke mulut, kemudian dimuntahkan, karena khawatir terjatuh dalam perkara syubhat atau perkara yang haram. Ini adalah contoh dari manusia terbaik sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam kaidah fikih, yang namanya pemberian hibah itu dari manapun sumbernya, selama bukan hasil pencurian ya, itu statusnya adalah halal, kaidahnya loh. Tapi karena ini beliau wirai,
sangat menjaga diri dari perkara yang syubhat, yang tidak berkah, maka beliau kemudian muntahkan itu. Kalau kaidahnya kan teman-teman masih ingat bahwasanya innama hurrima likasbihi fahuwa haramun lil kasib faqat. Sesuatu yang haram karena usahanya, maka hanya haram bagi yang mengusahakan saja. Duna man akhadahu minhu bitariqim mubah. Tidak merembet kepada orang lain selama orang lain itu memperolehnya dengan cara yang mubah. Contohnya diberi, berarti caranya mubah. Contohnya lagi orang lain itu bekerja lalu digaji meskipun sumber gajinya dari yang tidak halal, tetapi karena dia cara kerjanya halal, cara mengambilnya mubah, yaitu dengan bekerja di tempat tersebut, maka hasilnya adalah halal. Namun ini adalah kehati-hatian bagaimana seorang sahabat Abu Bakar itu wirai sekali, hati-hati terjatuh dalam perkara yang syubhat, perkara yang tidak berkah, maka beliau tinggalkan dan memilih untuk dimuntahkan.